Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya bareng. Tapi masih ada ibu-ibu yang di belakang sana yang belum sempat jawab salam saya. Biar jawab salamnya bareng, kompak dan serba. So this morning I would like to try. So if we are the best Muslim, if we are the best Mu'min, I hope should be answer my salam. You understand? Luar biasa. Bahasa Inggris itu bahasa yang paling mudah, bahasa yang paling ringan. Kalau kagak yes berarti, kalau kagak no berarti yes. Luar biasa. Memohabatihi katahu abkanam iyahitun kaha jarihidu. Syukriya syukriya jal jalde baba kadukaki jal jalde jalde merifatikat jawab barokahi barokahi. Ngerti kagak bu? Ada yang pojokan barokahi barokahi barokahi. Yuk orang sadayana kan menggunakan sadayana pada segala saat. Itu kaget, sama saya juga kaget. Gajah-gajah pulang menikah dan menikah dan sanjang kalian gajah-gajah itu tak kong sini biasa dari sini tapi gue boleh kali yang Islam. Berikut orang Jawa, ada orang Jawa, Jawa Barat gitu ya. Sanjang kalian gajah-gajah itu tak kong sini biasa dari sini penting gue boleh kali yang Islam. Yuk jawab salam. Nje nah kok ini dia pasti udah segede gitu kalau bisa sedikit ambo rasanya siko dapakan ambo rasanya sangat sekali disiko bana-bana karena Allah dan gadan iku alhamdulillah kita nanti ini jadi gadan ya onde 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 onde. Jawab salam, semoga anak cucunya yang jawab salam menjadi ahli Quran. Yang jawab salam anak cucunya nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jawab salam nanti anaknya nungguin di pintu surga. Dengan barokahnya Al-Quran yang jawab salam, Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, mari sama-sama ber Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yafirrul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni wujuhun dhahikatun wa wujuhun tarhamuha ulaika humul
ibu-ibu nenek hafal alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang hafal alhamdulillah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Yang mulia al-mukarram bil muhtaram ayahanda Kiai Haji Ja'far Siddiq mata'anallah liduli hayatihim. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Semoga beliau diangkat derajatnya di dini wa dunia wal akhirat. Al-Mukarram bil Muhtaram Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Saifullah Aman, beliau adik saya di pesantren Gunung Koro. Tadi saya dari Bekasi Baghdad sholat subuh, saya sholat dulu ke ayahanda Kiai Haji Abdul Mubin. Sampai jam 8 saya silaturahmi ke beliau. Alhamdulillah saya bisa hadir di Ma'had Darul Khulud. Akhirnya Mudir Ustaz Al-Karim Al-Hafidh Ustaz Saifullah Aman. Kita doakan semoga beliau istiqomah, ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Al-Mukarram bil Muhtaram Ustaz Mulyana, Al-Mukarram bil Muhtaram Ustaz Bapak, Al-Mukarram bil Muhtaram Ustaz Tibi, Al-Mukarram Bapak Haji Ondel, Bapak beliau Bapak Haji Ondel. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Haflatul Takhrij wisuda tahfidzul Quran angkatan yang ke-6 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Ulum. Insyaallah ini adik-adik kita ini nanti yang menyelamatkan orang tuanya, menghantarkan pintunya ke surga. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jamaah sekalian, karena pada saat ini wisuda tahfidzul Quran, ibu beruntung anaknya yang sudah beberapa hafal Quran, sudah beberapa juz hafal Quran, sangat beruntung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya ibu nih yang di rumah, saya mau tanya, seringan megang handphone apa megang Quran? Kurang kompak ini ibu-ibu. Ibu seringan megang handphone apa megang Al-Quran? Masih takut-takut dikit. Sering megang handphone apa megang Quran? Kalau ibu sering megang handphone sama berarti sama saya. Saya ambil sedikit kaul dalam kitab Nasaih Diniyah. Qala Imam Ali karamallahu wajhah, Masya Allah ibu ternyata, jangankan ini luar biasa hafiz Quran, ternyata ibu nazratul Quran rahmah, ngeliat Quran itu rahmat. Nazratul Quran barokah, ngeliat Al-Quran itu barokah. Sampai ibu jangankan apa ini adik-adik kita hafal Quran ni. Wa qala Imam Ali karamallahu wajhah, ini ibu-ibu yang sejarah, saya juga ditegur nama Kiai Ubay, kamu sehari pokoknya megang Quran, sehari pokoknya megang Quran, kamu sehari harus megang Al-Quran. Alhamdulillah saya berusaha sehari megang Quran, bukan megang doang, dibaca sendiri. Kenapa demikian? Karena itu juga materi kita sendiri. Tadi saya sampaikan, kita lebih sering megang handphone daripada megang Quran. Wa qala Imam Ali karamallahu wajhah, wa man qara'al Qur'ana bila wudu'in bi kulli harfin khamsa bi kulli harfin asr al-Fatihah. Berkata Imam Ali karamallahu wajhah, barang siapa baca Al-Quran, tidak baca Quran, tidak megang Quran, dia tidak megang Quran, tidak punya wudu, bila wudu'in bi kulli harfin bi asr al-Fatihah, satu huruf pahalanya 10. Ada yang tanya, memang boleh Ustaz baca Quran nggak pakai wudu? Boleh. Lah masuk dengan syarat tidak megang Quran. Bapak-bapak diundang tahlilan, tahlilan itu baca Quran. Apa yang dibaca? Qul huwallahu. Apa yang dibaca? Qul a'udzu birabbil. Apa yang dibaca? Ayat Qur'an. Sedangkan bapak-bapak tasyakuran enggak punya wudu. Kenapa?
sutil mutahharun. Enggak, dia enggak punya wudu, dia boleh baca Quran. Wa man qara'al Qur'ana, barang siapa baca Quran enggak punya wudu dengan syarat kagak megang, bikul hatin di akhir amsalihah, 1 huruf pahalanya 10. Masya Allah. Berapa bu tadi pahalanya bu kalau megang Quran, baca Quran enggak pakai wudu? Berapa pahalanya bu? Berapa pahalanya? Subhanallah. Ustaz, saya kan nggak bisa baca Quran. Ini Pak kejadian Pak. Subhanallah. Kebetulan tahadus binikmah, saya sering bawa jamaah umroh. Ada bapak-bapak emang benar-benar kagak bisa ngaji. Makanya beruntung ibu anaknya. Bapak-bapak nggak bisa ngaji, emang nih bapak-bapak saking awamnya. Pas lagi mana sih Ustaz, saya mah dulu orangnya nakal. Dulu saya tidak pernah hadir ke majlis taklim. Saya nggak bisa ngaji Ustaz, saya nggak tahu agama Ustaz. Makanya saya pengen berangkat umroh, saya tobat, saya nanti tolong bimbing saya Ustaz. Pas lagi mau tawaf udah gampang Pak. Bapak jangan takut, ikutin saya aja, itu ada panduannya. Ustaz, saya kagak bisa baca. Ya udah, Bapak baca yang Bapak bisa. Kira-kira baca apa Ustaz? Karena bapaknya rewel banget, bukan rewel banget. Kira-kira baca apa Ustaz? Ya udah Pak, baca burung segitu. Baca burung. Masih nanya juga. Ada gondong dikit. Berapa kali Ustaz? Ya udah Pak, baca burung 1000. Baca burung. Pas waktu doa. Habis sholat sunnah doa, minum air zam-zam, sambil ngeliat Ka'bah, bapak-bapak ini bilang, alhamdulillah Ustaz, tadi saya baca kulhu 1000. Beneran Pak? Iya Ustaz. Kulhu. Saking gak bisa baca kulhu. 3 juga bisa gitu ya Ustaz. Saya kan ngurus anak tuh, lagi gendong anak loh. Subhanallah. Saya ngurus anak Ustaz, pokoknya saya nggak sempat baca Quran. Pak, karena saya salah minal Quran. Baca yang kira-kira ibu bisa. Subhanallah. Baca yang kira-kira ibu bisa. Subhanallah. Umpama ibu habis sholat subuh di rumah, sambil rapi-rapiin, ibu sambil nyapu, Ustaz saya nggak bisa baca Ustaz. Udah baca. Yang kira-kira apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sambilnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Shadaqallah. Boleh kagak Bu? Bu, emang bisanya Yasin doang. Ya 10, sin 10. Jadi berapa Bu? Ada Pak, saya di Bekasi. Saking kagak bisa ngaji nih, kagak bisa ngaji, dia pengen bisa baca Yasin yang dibaca terjemahnya. Sambil masak apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin, Ya Asin, Ya kebanyakan garam yang dibaca Indonesianya. Kan ada tuh yang buku Yasinan yang ada terjemahnya. Karena nggak bisa ngaji, yang dibaca Ya Asin, Ya Asin. Sayur asam kebanyakan garam. Bisa tidak bisa. Ustaz, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa ngaji di buku apa saya. Saya ada dapat ilmu di buka ini oleh-oleh juga. Saya ngisi acara di Allahu Akbar Pancoran Jakarta. Itu Pancoran Jakarta. Ada seorang ibu, anaknya 17 orang. Berapa? 7. Anaknya 17. 4 habis Quran. 17, 4 habis Quran, semuanya mulia. Kenapa saya tahu? Karena di antara anaknya adik kelas kami di pesantren Ummul Qura dulu dia fokus. Saya tanya, ibu mohon maaf,
Apa amalan ibu sampai anak ibu ini hafal Quran empat hafal Quran semuanya kuliah? Apa beliau bilang? Ibu bisa begini, Ustaz, saya mah orang bodoh, orang nggak punya, bukan ustazah, saya orang nggak punya ilmu. Ibu apa yang kerjain? Nah ibu ini Allah beribu. Saya juga hafalin. Ustaz, saya habis sholat saya tidak pernah lupa baca Al-Fatihah 17 kali. Maksudnya apa bu? Al-Fatihah anak pertama, Al-Fatihah anak kedua, Al-Fatihah anak ketiga, terus karena jumlah anaknya 17. Saya masih kepikiran bu, kenapa Pak? Kenapa ini ibu ini bacaannya Al-Fatihah, bukan Waqiah, bukan Tabarok, bukan surah Yasin, bukan ayat kursi. Iseng-iseng malam saya buka, ada namanya kitab Khazinatul Asrar. Oh ini ternyata ibu ini kenapa dia baca Fatihah? Al-Fatihah mukhtasara min sab'ati kutubin min kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Sunnah Adab, Sunnah Sunnah Ibrahim. Man qara'a surat Al-Fatihah marrah wahidah fakannama qara'a sab'ata kutubin. Al-Fatihah sab'ul masani. Man qara'a surat Al-Fatihah marrah wahidah, barang siapa baca Al-Fatihah satu kali sama dengan membaca kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Fatihah itu merangkum 7 kitab. Masya Allah. Jadi Al-Fatihah itu rangkuman 7 kitab: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Sunnah Adam, Sunnah Sunnah Ibrahim. Wa man qara'a surat Al-Fatihah marrah wahidah, wa man qara'a surat Al-Fatihah marrah wahidah, barang siapa baca Fatihah satu kali sama saja membaca 7 kitab tersebut. Maka ulama kiai kita ini kalau doa yang kedua, Allahumma bihaqil bisyiril wa bimukjizatin, doa yang kedua. Maksudnya sering-sering baca Fatihah. Ada nanya sama saya, ibu Ustaz, bukan anak saya yang susah sholat subuh, suami saya susah bangun sholat subuh. Ada nggak kira-kira gitu? Ada nggak suaminya susah bangun sholat subuh? Ada bu. Nih, nanya sama saya, kira-kira berapa kali Ustaz baca Fatihah? Bu, kalau suami ibu susah bangun sholat subuh, jangan baca Fatihah. Apa Ustaz? Ambil Quran yang gede, suami ibu tidur, bacain Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina. Saya yakin bu, suami ibu bangun kaget. Apa kata ibu? Saya belum mandi dibacain Yasin. Saking apa namanya supaya barokah. Nih ibu saya kasih contoh ya, kasih contoh nih. Jadi bacaan Quran, bacaan doa, makanya bacaannya sama, ayatnya sama, berkahnya beda. Al-Fatihahnya sama, makharijul hurufnya sama, tajwidnya sama, tapi barokahnya beda. Makanya kalau barokah, apalagi ibu doanya mendoakan anaknya, ada kisah nih, ada kisah. Wabil khusus ini ibu-ibu Pak, ibu-ibu sering-sering mendoakan anak, karena anak itu pinter atau tidak pinter itu tergantung ibunya. Saya ingat Pak, saya diri di sini Pak bukan karena pinter. Saya diri di sini ini barokah dari ibu saya. Setahu saya tuh ibu saya dulu kalau di kampung kebetulan kakek pengurus masjid itu, kalau tabligh akbar, kalau pengajian besar itu bekas kiai, air bekas kiai. Dulu belum ada aqua, saya masih kecil belum ada aqua kelas begitu bu, masih kelas ubay. Tadi ini air aqua ini, maaf do, air yang gelap ini bekas pak kiai, supaya kamu minum nah, biar kamu dapat barokah nah, supaya kamu pintar nah. Ternyata ini harapan daripada orang tua. Ini ada kisah bu, ada seorang ibu nih, ada seorang ibu bikin kayak selamatan. Kalau kita biasa di kampung kan arisan, bikin selamatan
nasi sudah disiapkan, makanan sudah siap, sebentar lagi tamu datang. Ada anaknya Pak, anaknya nggak enak diem, apa pun nggak enak diem. Itu kan nggak enak diem tuh. Dari Solo, dari itu. Karena ada ibu perhati ibu. Ada anak tuh duduknya di depan. Ini dari tadi ibu diem, nenek kok diem ya? Ini berarti ada anak duduknya di depan diem. Kata temennya itu bocah kali diem aja nggak ngomong ya. Anak ibu yang diem aja itu anak pinter, anak cerdas. Kenapa? Dia sedang mengukur berapa ukuran baju Pak Guru, berapa ukuran baju Pak Ustaz. Itu calon desainer. You know what is the meaning designer? You know designer? Itu anak calon desainer. Ada betul, ya kita sini. Ada anak duduknya di tengah, tidak enak ini jangan. Kalau anak ibu yang suka bercicilan, kalau saudara mau saya bercicilan di Bekasi Betawi, bercicilan apa bercicilan? Apa Pak? Nggak enak diem apa itu bahasanya? Cicing. Apa itu? Itu kayak cicing. Oh karena itu anak nggak enak diem tuh sampai di kelas di sekolah tuh apa aja ditendangin, tas teman ditendang, bangku ditendang. Ini anak nakal tidak, anak yang apa aja ditendangin. Itu calon pemain sepak bola. Cerdas. Ada lagi anak ibu di belakang, kerjaannya ngomong. Guru ngomong satu, ini anak ngomong dua. Guru ngomong dua, ini anak ngomong empat. Ini anak nakal tidak, anak ibu yang suka ngomong terus. Itu calon ahli hukum dan bikin ruhut si topu, si Gomora, si Maki. Cerita tadi ini anak ibu mangga apa terdaya jadi cici tadi. Terdaya ini anaknya main pasir Pak, tidak waktu main pasir. Anak tuh suka, jangan dimarahin kalau anak ibu main pasir ya. Ibu, saya tanya, takut gak sama corona? Takut gak sama corona? Jangan terlalu takut. Waqala Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada virus juga sama, pandemi itu. Apa kata dia? Waqala Sayyidina Umar bin Khattab. Alaikum bil hismi. Kamu harus punya benteng itu Pak. Kalau bahasa sekarang APD, alat pelindung diri. Ini bukan APD lagi, benteng. Qiraatul Quran hismun. Orang yang baca Quran hisnun dibentengi oleh Allah. Masjid hisnun, masjid adalah benteng. Zikrullah hisnun, ahli zikir hisnun. Insyaallah yang hafal Quran, yang sering ke masjid, ahli zikir dibentengi oleh Allah dari virus corona. Amin ya rabbal. Jadi jangan takut sama kuman. Anak ibu main pasir. Ini ibunya udah selesai masak Bu, baru selesai itu masak, itu anaknya main pasir. Pasirnya dirauk, diambil Bu, dia masuk ke dalam. Itu nasi diaur-aur pasir. Kira-kira ibu gimana pasti ngomongnya kalau begitu? Ibu selesai masak, anaknya main pasir, sebentar lagi kamu datang, nasi di aur pasir. Apa kata ibu kira-kira Bu? Dasar anak setan gitu ya. Mohon nih kadang-kadang gitu Pak. Ibu suka keceplosan. Apa kata ibu ini? Apa kata ibu anaknya ke dalam ngaur-ngaurin makanan ke pasir? Apa yang diucapkan ibunya? Ya bunaya kun imamal haramain. Nah, bapak nah, ibu muna di kabehnya luar biasa. Selesai baru masak nasi masih panas. Itu hidangan nasi panas. Ya Allah, nah, ibunya sambil sakit hati. Apa beliau yang diucap? Kun imam
besar menjadi imam sukses. Masya Allah. Kalau imam, maka kalau ibu lagi marah jangan kata-kata kasar, tapi sering-sering mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya, karena doa orang tua tidak ada hijab antara langit dan bumi. Bu, tadi salah lagi, orang baca Quran kata Imam Ali tidak punya wudu pahalanya berapa kali? 10. Waman qara'a Al-Quran bi wudu bikul khamsa wa isri, barang siapa baca Quran dalam keadaan wudu pahalanya khamsa wa isri 25. Salam ibu, kalau nggak pakai wudu pahalanya berapa? Kalau pakai wudu 20, maka besok habis subuh ibu buka Quran. Habis jam 8 habis belanja buka Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca. Ustaz, saya nggak bisa baca. Udah buka Quran. Saya nggak bisa ngaji. Saya udah tua kayak ini. Saya nggak bisa ngaji Quran. Ustaz, udah buka. Pas ibu habis sholat duha, ibu buka Quran. Karena saking kagak bisa ngaji, megang Quran terbalik. Megang Qurannya terbalik. Anak ibu pulang, salaman, anaknya melihat dilirik. Apa kata anak ibu yang pertama? Subhanallah, luar biasa. Ibu saya baca Quran terbalik aja bisa. Gimana kagak terbalik? Berarti ibu saya ahli Al-Quran. Padahal memang terbalik beneran. Ya Allah, ya Allah, udah tua itu sekolah, ya Allah, udah tua begini, ya Allah, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, biarin ya Allah. Anak saya bangga bersyukur dimasukkan pondok pesantren Darul Qur'an. Supaya kenapa? Tidak ada jaminan Rasulullah orang ahli matematika, ahli biologi nanti di surga dapat mahkota. Ternyata ahli Al-Quran nanti dapat mahkota di surga. Alhamdulillah, orang tuanya akan ditolong kepada anaknya. Wa man qara'a Al-Qur'ana, orang yang baca Quran dalam keadaan berwudu pahalanya 25 ribu. Wa man qara'a Al-Qur'ana bi shalat la yastaqbil qiyam, barang siapa baca Quran dalam keadaan salat tidak bisa berdiri, bikul dihafid khamsin, satu huruf pahalanya 50. Salam lagi waktu baca Quran kalau nggak pakai wudu pahalanya berapa? Kalau pakai wudu, kalau dalam keadaan sholat tidak keadaan sholat tidak bisa berdiri 50. Ini yang terakhir Pak. Wa man qara'a Al-Qur'ana fi sholatihi yaqul hafidhima, barang siapa baca Quran dalam keadaan sholat dia berdiri, bikuli harfin minah, satu huruf pahalanya 100. Nanti ibu lihat di kitab Nasrullah. Kalau Imam Ali karamallahu wajhah. Cuma mohon maaf ibu ya, ibu kalau sholat sendiri saya yakin langganan surah setelah Al-Fatihah yang ibu sering baca trikul. Tahu Pak trikul Pak? Tiga kul huwallahu ahad, kul amunu, tambahin satu lagi kul ya ayyuhan. Maka ibu kalau sholat sendiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Malaikat di belakang nyatet ya balik juga bulbu. Ini memang ada ya bulbu beneran tuh kita sering dibaca itu. Jadi ibu sekalian, anak beruntung anak yang pandai baca Al-Quran. Ternyata Nabi Muhammad SAW khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang yang baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Barang-barang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum
dia lari ke sana kemari. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada sibuk ingin amal-amal sendiri masing-masing. Maka Al-Quran nanti ini yang menolong kita di alam kubur, menolong kita di alam barzah, sampai mengantarkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ada ketika Nabi Mi'raj Bilauhil Mahfuz, Nabi ketika Mi'raj Bilauhil Mahfuz, Nabi sempat melihat ke atas dalam karena salah satu anwar ada 3 cahaya. Ya talaqla minawil Allah, itu 3 cahaya terang. Ya ilahi ayutnya, ya Allah, itu cahaya apa? Begitu terang. Faqala surah Yasin, surah Al-Ikhlas, wa ayatul kursi. 3 cahaya itu surah Yasin, surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, dan ayat kursi. Masalah manqa'aha, apa pahalanya kalau yang sering baca surah Yasin atau surah Ikhlas atau ayat kursi? Allah menjawab, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti di alam kubur wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria karena sering membaca surah Yasin, karena sering membaca surah Al-Ikhlas, dan sering membaca ayat kursi. Mudah-mudahan yang hadir di sini anaknya, keluarganya min ahlil Quran, min ahlil Quran, wa zadina akhlaqana bil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Kita baca Fatihah, mohon kepada Allah dengan barokahnya Al-Quran, dengan barokahnya hufaznya hafizah Darul Qulub, Ma'had Darul Qulub. Kita mohon kepada Allah virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya suami yang sedang kerja, dagang, usaha, Allah berikan keberkahan dalam usahanya. Ibu yang sedang mendidik anak, yang sedang merawat anak, semoga anaknya dididikan anak yang soleh dan solihah. Anaknya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Baca Fatihah, mohon kepada Allah. Ma'had Darul Qulub ini adalah ma'had yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan-santriwati pimpinan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Pas udah jam 11 kurang 10 menit, jam 11 kurang 15 menit tadi. Terima kasih. Astaghfirukum ala khotoyaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.